Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali pada acara Digital Asset Course dan topik kita malam ini adalah Decentralized Finance Ecosystem. Artinya ekosistem keuangan terdesentralisasi. Acara ini adalah sesi edukasi publik yang diadakan oleh Digital Asset Academy. Bapak Ibu, gambar ini diterbitkan oleh IMF pada IMF Block tahun 2018 dan gambar ini mencerminkan tentang perubahan sistem pembayaran atau perubahan sistem keuangan yang merupakan yang menggambarkan kemajuan peradaban manusia. Dan ini adalah sekilas tentang sejarah keuangan. Jadi dalam sistem ekonomi dikenal sistem barter sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian dalam perkembangannya dikenal sistem alat tukar yang merupakan objek-objek fisik dari elemen-elemen alam yang ini dimulai 1.000 tahun sebelum Masehi. Dan yang terkenal dalam sejarah adalah alat tukar berupa garam maupun kerang. Di tahun 806 Masehi di Tiongkok mulai dikenal sistem uang kertas. Dan di tahun 1816 Masehi mulai ada lembaga yang mengumpulkan emasnya masyarakat, dan masyarakat yang menyimpan emas diberi tanda terima kertas, disebut nota, dan akhirnya di kemudian hari disebut sebagai banknotes. Jadi dulunya, kalau kita memegang uang kertas atau uang fiat, itu ada jaminan emasnya. Tapi sejak tahun 1970, hal itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian di tahun 1950, mulai ada kartu kredit, dan tahun 1994, mulai dikenal electronic money, yaitu sistem pembayaran menggunakan HP. Meskipun pada waktu itu Android belum keluar, sehingga sejak sistem operasi Symbian yang banyak digunakan di Nokia maupun HP-HP lain di tahun 90-an, sudah berkembang pembayaran menggunakan HP, terutama di negara-negara Afrika. Di tahun 2009, dunia mulai mengenal cryptocurrency. Dan setahun sebelumnya, tahun 2008, itu terjadi krisis global di mana 512 bank di Amerika Serikat tutup, dan salah satu yang terkenal adalah Lehman Brothers. Karena itulah terjadi pengambil alihan industri finansial oleh kalangan IT yang tidak terima sistem moneter yang ada selama ini, membuat nilai uang turun terus. Dan kenapa ada cryptocurrency? Kita perlu memahami fungsinya uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Kedua, sebagai alat pengukur nilai. Ketiga, untuk standar pembayaran, untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah lunas 100% atau baru 50% dan harus dibayar lagi 50%. Dan yang keempat adalah untuk store of value atau menyimpan nilai. Nah, untuk yang fungsi menyimpan nilai ini, kita akan pertanyakan dan kita lihat data dan faktanya. Uang Rp100.000 di tahun 2000 bisa membeli 40 kg beras. Di tahun 2016, uang Rp100.000 yang sama hanya bisa beli beras 10 kg saja. Dan di tahun 2022 ini, uang Rp100.000 yang sama hanya bisa membeli beras 6 kg saja. Kalau tadi rupiah, bagaimana dengan dolar? Uang $100 tahun 1990 bisa membeli barang kebutuhan untuk 1 bulan. Di tahun 2000, uang $100 yang sama bisa beli barang kebutuhan untuk 2 minggu. Dan di tahun 2022 ini, uang $100 yang sama hanya bisa membeli barang kebutuhan untuk beberapa hari atau kurang dari 1 minggu. Bagaimana dengan koin digital? Di tahun 2018, ini ilustrasinya, 3 koin digital bisa beli barang kebutuhan untuk 1 minggu. Di tahun 2019, koinnya tinggal 2 koin digital, namun barang yang dibeli bisa bertambah banyak, contohnya untuk kebutuhan 2 minggu. Dan di tahun 2022, koinnya tinggal 1 koin digital, namun bisa membeli barang kebutuhan untuk 1 bulan lebih. Jadi kalau uang fiat nilainya makin turun, barang yang dibeli makin sedikit. Tapi kalau koin digital, dari tahun ke tahun koinnya makin berkurang, tapi daya belinya makin kuat, barang yang dibeli makin banyak. Dan saat ini sudah diberitakan oleh banyak media sebagai the greatest wealth transfer in history, atau transfer kekayaan terbesar sepanjang sejarah. Transfer dari mana ke mana? Tentu transfer dari industri lama ke industri baru, ya, dari bisnis model lama ke bisnis model baru. Contohnya, di bidang transportasi, perusahaan taksi terbesar di dunia tidak memiliki satupun mobil taksi. Namanya adalah Uber. Namun Uber ini mengoperasikan lebih dari 3,9 juta mobil milik pengemudi.
Dan transfer kemakmuran ini juga terjadi dari sunset industry ke sunrise industry. Sunset industry adalah industri matahari terbenam atau industri yang sudah lama. Sementara sunrise industry atau industri matahari terbit adalah industri baru yang sedang berkembang. Contohnya di bidang energi, yang masuk dalam sunset industry adalah minyak dan gas. Sementara untuk bidang energi, yang masuk dalam sunrise industry adalah bank untuk baterai untuk mobil listrik. Ya. Dan untuk bidang keuangan, yang masuk dalam sunset industry adalah perbankan, sementara industri keuangan yang masuk dalam sunset industry adalah cryptocurrency dan uang digital atau decentralized finance. Dan ini sudah diriset oleh Accenture yang membuat laporan The Digital Disruption in Banking, artinya gangguan digital untuk perbankan. Dan gangguan digital ini untuk perbankan muncul karena ada banyak fintech. Ya, bank itu adalah satu lembaga keuangan besar yang banyak layanan keuangannya, tapi lambat dan biaya transaksinya lebih tinggi. Sehingga oleh fintech, satu perusahaan fintech biasanya hanya satu layanan keuangan dan hanya membuat satu aplikasi khusus dengan biaya yang hemat dan layanannya lebih cepat. Sehingga fintech ini disebut juga unbundling the bank atau mempreteli layanan perbankan. Dan di Indonesia, fintech juga berkembang sangat pesat, dan yang paling dikenal masyarakat, yang paling banyak digunakan luas adalah fintech untuk pembayaran, contohnya seperti OVO dan GoPay. Dan ini adalah ekosistem fintech di Indonesia. 39% aplikasi fintech atau financial technology adalah untuk bidang pembayaran, kemudian 24% untuk lending, 11% untuk agregator, 8% untuk crowdfunding, dan 7% untuk personal finance, dan 11%-nya itu lain-lain termasuk cryptocurrency. Dan fintech itu merupakan tandingan dari layanan perbankan tradisional. Dan bank-bank tradisional yang mereknya sudah banyak Bapak Ibu kenal, segera mengejar ketertinggalan dengan membuat yang namanya bank digital. Bank digital yang pertama di Indonesia adalah Jenius dari PTPN, kemudian disusul oleh Digibank dari DBS, dan kemudian Mandiri, Bank Mandiri mengeluarkan Livin. Dulu Livinnya biru, sekarang Livinnya kuning. Dan BCA Digital mengeluarkan aplikasi Blue, Bukopin mengeluarkan Woke, Bank UOB mengeluarkan TMRW, Hana Bank mengeluarkan Line Bank, OCBC mengeluarkan Nyala, dan Bapak Ibu, bank digital tadi perusahaannya masih perusahaan-perusahaan bank yang lama, ya, dan dengan kantor pusat yang besar dan juga banyak kantor cabang di berbagai kota serta SDM yang sangat banyak. Namun membuat divisi baru yang mengeluarkan aplikasi digital sehingga disebut bank digital. Nah, ada yang lebih baru dari itu, yaitu neobank. Neobank ini bukan nama bank, tapi jenis kategori baru bank yang hanya memiliki kantor pusat, tidak banyak memiliki kantor cabang di daerah-daerah, SDM-nya tidak sebanyak bank konvensional, dan memiliki aplikasi keuangan seperti fintech, namun memiliki izin perbankan sehingga bisa menerbitkan rekening bank. Dan nasabah dari kategori neobank ini bisa membuka rekening tabungan kapan saja, tidak tergantung jam kerja. Bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa pagi hari, bisa hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Ya, jadi seperti fintech. Dan neobank ini contohnya adalah Bank Jago yang mengeluarkan aplikasi Jago. Kemudian ada Cbank, ini adalah grupnya Shopee, yang aslinya adalah Bank Kesejahteraan Ekonomi, dibeli oleh C Group sebagai induk perusahaan Shopee, kemudian menerbitkan aplikasi Cbank. Dan juga ada Neobank dari Neo Commerce Bank. Nah, jadi yang pertama adalah bank tradisional, kedua di atasnya ada digital bank, yang ketiga adalah neobank. Dan yang terakhir, yang paling modern adalah crypto banking. Ini adalah crypto bank adalah sistem layanan keuangan seperti perbankan, namun menggunakan teknologi blockchain. Dan kalau menggunakan blockchain tentu menggunakan cryptocurrency. Karena itu kita perlu memahami tren di dunia pasar kripto yang berlangsung sejak tahun 2021 dan akan berlanjut sampai 2022 ini. Yang pertama adalah DeFi, Decentralized Finance. Dan DeFi ini sudah berkembang, terjadi ledakan DeFi di tahun 2020
sebanyak 480% lebih, dan kemudian di tahun 2022 berkembang lebih besar lagi. Yang kedua adalah NFT. NFT singkatan dari Non-Fungible Token, dan NFT merupakan teknologi sertifikat digital untuk karya seni, hak cipta, dan hal-hal yang perlu sertifikat. Kemudian ketiga adalah Web 3.0 atau disingkat Web3. Ini adalah protokol internet yang terdesentralisasi atau protokol internet yang menggunakan blockchain. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah GameFi atau Game Finance. Ini adalah industri game yang menggunakan metode play to earn, bermain untuk berpenghasilan. Dan ini tren ini masih akan berkembang terus sampai tahun 2022. Untuk DeFi saat ini ada 73,53 miliar dolar dana yang disimpan dalam DeFi. Dan DeFi ini perkembangannya dari 2018 sampai 2019 sudah berkembang sangat pesat, sekitar 300%. Lalu di tahun 2020 itu berkembang lebih dari 480% sampai 600%. Dan kemudian di tahun 2022 ini, pada bulan Maret 2022, nilai uang yang disimpan pada berbagai aplikasi atau perusahaan DeFi mencapai 73,53 miliar dolar. Dan ini adalah beberapa kategori DeFi untuk bidang trading, untuk bidang lending, untuk bidang aset manajemen, untuk DeFi untuk wallet, kategori untuk stablecoin, kategori untuk DeFi derivatif atau turunan aplikasi DeFi, ada untuk payment, untuk insurance atau asuransi, dan juga untuk decentralized exchange atau pasar untuk jual beli cryptocurrency. Dan di tahun 2021, global crypto adoption atau negara yang mengadopsi cryptocurrency paling banyak itu adalah Vietnam, disusul India, Pakistan, Ukraina, Kenya, Nigeria, Venezuela, Amerika Serikat, Togo, Argentina, Kolombia, dan Thailand. Dan untuk adopsi DeFi yang terbesar di dunia tahun 2021 adalah Amerika Serikat, disusul Vietnam, Thailand, dan Republik Rakyat Cina. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu Indonesia bisa berkembang lebih pesat lagi, mengejar ketertinggalan kita dari Vietnam jika rakyat Indonesia cepat belajar dan cepat mengambil tindakan nyata. Ini adalah gambaran ekosistem DeFi di tahun 2022. Jadi ada banyak sekali aplikasi DeFi untuk berbagai kategori. Dan kategorinya untuk ekosistem DeFi itu terdiri dari crypto wallet dan aset manajemen, untuk aset tokenization atau tokenisasi aset, jadi ada saham yang ditokenkan atau lahan atau emas yang ditokenkan atau aset-aset lain yang ditokenkan. Ada untuk payment atau pembayaran, kemudian untuk compliance and identity, jadi untuk identitas digital, lalu kemudian untuk lending, untuk marketplace, infrastruktur, dan juga untuk stable coin. Ini adalah semua kategori ekosistem DeFi. Dan DeFi untuk Bitcoin, ini tersedia juga untuk DEX atau Decentralized Exchange, contohnya ada Sovereign, RSK Swap, dan Tropicus. Kemudian ada untuk stablecoin, ada untuk lending, contohnya Sovereign dan Tropicus, ada untuk Oracle atau untuk pendataan, dan juga untuk derivatif atau turunan DeFi. Dan ini adalah ekosistem Bitcoin yang lebih lengkap, artinya berbagai bidang yang menggunakan transaksi berbasis Bitcoin. Ada kategori untuk informasi dan media, untuk nodes, untuk pembayaran, untuk mining, untuk kustodian atau jaminan, untuk perdagangan, dan lain-lain. Dan ini adalah ekosistem DeFi berbasis Ethereum. Jadi kalau Bitcoin tadi blockchain-nya generasi 1, Ethereum adalah blockchain generasi 2. Dan ekosistem DeFi berbasis Ethereum ini terdiri dari untuk asset management tools, analytics, decentralized exchange, DeFi infrastructure, decentralized lending, dan juga asset tokenization. Dan ada lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi dalam ekosistem DeFi Ethereum, termasuk untuk stable coin. Dan terjadi ledakan DeFi di tahun 2020 karena banyak aplikasi
DeFi yang dibangun menggunakan Ethereum. Dan ini adalah ekosistem untuk staking Ethereum, artinya untuk mendeposit Ethereum. Kemudian untuk blockchain generasi 3, contohnya adalah Binance Smart Chain. Dan ini adalah ekosistem Binance Smart Chain atau BSC yang diterbitkan oleh Binance. Dan ada dalam ekosistem BSC ada banyak DeFi, kemudian exchange, game, wallet, marketplace, dan utilities serta tools lainnya. Di blockchain generasi 3 juga ada blockchain Cosmos dengan kripto Atom. Dan untuk Cosmos juga ekosistem DeFi-nya berkembang untuk kategori infrastruktur itu ada Cosmos Blockchain, kemudian ada IrisNet. Lalu untuk stablecoin, NFT, synthetic asset, dan juga untuk DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Di blockchain generasi 3 juga ada Cardano. Dan ekosistem Cardano ini berkembang juga sangat pesat untuk lending, launchpad, synthetic asset, stablecoin, derivatif, insurance, Oracle, DEX atau Decentralized Exchange, wallet, payment, NFT, dan gaming, serta lain-lain. Kemudian untuk blockchain generasi 3 juga ada NEAR. Dan NEAR juga banyak aplikasi yang dikembangkan di NEAR termasuk untuk ekosistem DeFi. Dan di blockchain generasi 4 ada Polkadot. Dan ekosistem Polkadot ini juga berkembang untuk wallet, untuk DeFi, untuk utilities, smart contract, untuk block explorer, dan lain-lain. Dan juga di blockchain generasi 3 ada Polygon. Dan Polygon ini kriptonya adalah Matic. Dan banyak berkembang ekosistem untuk Polygon, baik untuk NFT dan gaming, untuk DeFi, untuk infrastructure, untuk investment platform, untuk staking, untuk funding, untuk DAO, dan juga untuk content monetization. Dan di blockchain generasi 4 itu ada Solana. Dan ini adalah ekosistem untuk Solana yang berkembang untuk kategori wallet, application, infrastructure, exchange, dan juga untuk DeFi. Dan untuk DeFi di Solana juga berkembang lagi subkategorinya, ada DEX atau Decentralized Exchange, lending atau peminjaman dana, stablecoin, derivatif dan aset manajemen, agregator, Oracle, tools, IDO, wallet, dan lain-lain. Dan ini adalah perbandingan antara ekosistem DeFi untuk Solana maupun Ethereum. Dan Solana juga disebut sebagai saingan terbesar Ethereum. Karena blockchain Solana ini adalah tercepat di dunia sebelum Relictum, dan Ethereum itu aplikasinya sudah sangat banyak yang dikembangkan karena merupakan smart contract yang pertama yang bisa diprogram. Dan Bapak Ibu, daripada memilih terlalu banyak aplikasi terdesentralisasi, ya ada ribuan aplikasi yang dibuat oleh banyak blockchain, maka resikonya akan semakin besar dan juga akan memerlukan waktu yang sangat banyak untuk menganalisisnya. Karena itu kami sajikan solusinya, yaitu Relictum Ecosystem sebagai semesta teknologi terdesentralisasi, dan proyek DeFi di Relictum disebut Relictum Finance. Dan Relictum Finance ini keunggulannya memiliki stabilitas karena menggunakan stablecoin USDR, yaitu USD versi Relictum. Dan ini merupakan stablecoin yang akan banyak digunakan dalam sistem perdagangan karena biaya transaksinya gratis. Kemudian 100% support, artinya USDR ini memiliki backup USDT dan US dollar itu 1:1. Kemudian transparansi, semua unit USDR dalam sirkulasi dipublikasikan. Kemudian blockchain-nya adalah generasi 5 yang tercepat di dunia. Integrasi berbagai aplikasi perusahaan yang mau menggunakan blockchain 5.0 ini sangat mudah dan keamanannya handal. Dan USDR ini akan bisa dipertukarkan juga dengan berbagai cryptocurrency stablecoin lainnya di masa depan, baik USDT, USDC dari Coinbase maupun BUSD dari Binance. Dan Relictum juga memiliki payment gateway yang disebut Relictum Pay.
Dan Relictum Pay ini sudah bekerja sama dengan Visa dan Mastercard serta Simplex. Dan dengan koneksi dengan Simplex ini langsung akan terhubung antara payment gateway Relictum dengan berbagai aplikasi atau merek lain yang terkenal seperti Binance, Changelly, Abra, CoinCloud, BitPay, BRD, Coinomi, MyTrue, Paxos, Opera, EOS, Bitrue, Atomic Wallet, dan lain-lain. Relictum juga memiliki Relictum DEX, yaitu Decentralized Exchange, artinya pasar untuk jual beli cryptocurrency. Dan Relictum juga memiliki Relictum Staking, ini adalah untuk deposit GTN. GTN adalah native token atau cryptocurrency asli dari blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan kemudian untuk staking ini, berikut ini adalah contohnya. Ya, contohnya untuk cryptocurrency ADA atau Cardano, itu stakingnya 73,3%. Polkadot 64,5%, Solana 62,9%, Avax 78,1%, dan seterusnya. Ini adalah contoh berbagai cryptocurrency yang di staking dalam jangka panjang oleh para pemiliknya. Dan pemiliknya ini artinya holdernya, ya. Jadi para investor yang menyimpan cryptocurrency ini, dalam tabel ini ditampilkan prosentase yang di staking. Dan semakin banyak cryptocurrency yang semakin tinggi prosentase suatu kripto itu di staking, maka semakin kuat ketahanan harganya, tidak gampang anjlok. Relictum juga memiliki Relictum Swap. Ini adalah untuk jual beli cryptocurrency atau bertukar antara satu kripto dengan kripto lainnya. Relictum Pool ini seperti unit link, tapi untuk kripto. Kalau unit link itu harganya dibentuk dari contohnya beberapa saham unggulan dan dijumlahkan, ya contohnya misalnya 10 saham yang terpilih dijumlahkan lalu dibagi 10. Hasilnya adalah nilai yang menjadi unit link. Nah, Relictum Pool ini seperti unit link tapi untuk kripto. Jadi Relictum akan memilih beberapa cryptocurrency unggulan, kemudian dijumlahkan nilainya dibagi rata akan mendapatkan nilai token dari token Relictum Pool. Dan semua aplikasi terdesentralisasi dari Relictum itu bisa diakses dengan mudah menggunakan satu aplikasi super, yaitu Relictum Wallet yang disebut Relictum Note untuk HP, baik untuk Android maupun iOS. Jadi iPhone juga sekarang sudah bisa pakai. Dan untuk versi website disebut sebagai Web Note. Dan Relictum memiliki teknologi unggul yang disebut Relictum Bridge. Ini adalah teknologi untuk menghubungkan antara blockchain 5.0 Relictum Pro dengan blockchain Ethereum, blockchain Cosmos, blockchainnya Solana, blockchain NEAR, dan blockchain Polkadot. Setiap blockchain ini memiliki ekosistem yang sudah besar, sehingga ketika terhubung dengan blockchain 5.0 Relictum Pro, maka akan memungkinkan terjadinya aliran uang digital dari berbagai ekosistem blockchain yang sudah ada sebelumnya. Karena itu, ini akan menjadi sumber untuk likuiditas. Dan semua aplikasi terdesentralisasi Relictum itu, semua yang ada di Relictum ekosistem dikembangkan berbasis blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan Relictum juga membuat aplikasi yang mengikuti kebutuhan tren pasar, yaitu NFT. Namanya adalah Relictum NFT. Dan Relictum NFT ini terdiri dari 4 kategori, yaitu Relictum NFT Premium untuk koleksi tingkat nasional seperti koleksi museum maupun koleksi dari para seniman kelas nasional maupun internasional, dan juga untuk tokoh-tokoh, selebriti atau artis atau atlet nasional dan internasional. Itu koleksinya masuk ke Relictum NFT Premium. Kemudian Relictum NFT World adalah untuk masyarakat umum, dan Relictum NFT Design untuk arsitek, dan Relictum NFT Islam ini untuk kategori berbagai kaligrafi maupun berbagai karya seni dari negara-negara yang memiliki kebudayaan Islam. Dan Relictum Laboratory adalah perusahaan yang menangani kerjasama dengan berbagai perusahaan yang akan mengembangkan aplikasi pakai blockchain 5.0. Baik itu aplikasi bisnis maupun di apps lainnya, aplikasi terdesentralisasi lainnya, maupun juga untuk game, ya, dan aplikasi-aplikasi yang mau dibuat pakai blockchain 5.0.
Dan ini adalah perbandingan antara aplikasi dalam ekosistem Relictum dengan merek-merek yang lain. Jadi ini ibaratnya Relictum ini seperti 15 perusahaan atau 15 proyek aplikasi berbasis blockchain dijadikan satu. Dan hebat, biasanya di perusahaan lain, satu perusahaan membuat satu aplikasi berbasis blockchain dan menerbitkan satu cryptocurrency. Tapi kalau di Relictum berbeda, ya, jadi belasan proyek berbasis blockchain itu dibuat oleh satu perusahaan Relictum, diintegrasikan dalam satu ekosistem yang terpadu dan akan membuat Genesis Token atau GTN sebagai token asli dari blockchain 5.0 ini akan naik tinggi. Semakin banyak yang menggunakan teknologi blockchain 5.0 untuk bikin cryptocurrency ataupun untuk membuat aplikasi perusahaan, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan Relictum DEX untuk jual beli cryptocurrency, nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang pakai Relictum Node sebagai crypto wallet karena biaya transaksinya sangat murah, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan USDR sebagai stablecoin untuk perdagangan dunia karena biaya transaksinya gratis atau termurah di dunia, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan cloud server berbasis blockchain 5.0, nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan GameFi untuk blockchain 5 berbasis blockchain 5.0, nilai GTN juga akan naik. Dan juga untuk chatting atau menggunakan basis blockchain 5.0, USDR GTN akan naik. Dan juga semakin banyak orang yang bertransaksi NFT di Relictum NFT.market, maka nilai GTN akan naik. Dan ini adalah gambaran rangkuman dari semua aplikasi berbasis blockchain 5.0 Relictum Pro, ya, yang dibuat terpadu sehingga saling interkoneksi, dan ekosistem ini lebih memudahkan investor atau siapapun yang ingin mengembangkan portfolio bisnis dan investasi di dunia kripto, ya, baik baru pemula maupun sudah berpengalaman, maka aplikasi-aplikasi dalam ekosistem Relictum ini akan lebih mempermudah dengan luar biasa karena semuanya bisa diakses menggunakan satu aplikasi super Relictum Node. Bayangkan bedanya dengan kalau harus download ratusan aplikasi terdesentralisasi, ya, ratusan aplikasi berbasis blockchain, atau lebih banyak lagi. Jadi Relictum ini sangat menyederhanakan. Dan Relictum sudah dikenal di berbagai negara karena aktif mengadakan expo baik sebagai narasumber maupun sebagai partisipan dan juga sebagai sponsor utama. Dan sudah melakukan berbagai expo di World Blockchain Summit di Dubai, acara DIDES di Spanyol, Blockchain Live di Moskow, Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit, World Blockchain Summit di Bangkok, dan juga di berbagai negara lainnya. Dan ini adalah presentasi pada acara Blockchain Live 2021 ini adalah presentasi yang menjelaskan bahwa Visa dan Mastercard sudah bekerja sama dengan Relictum Payment Gateway. Dan ini adalah trofi yang diperoleh Relictum dari acara Blockchain Economy Expo bulan November 2021. Dan kalau bicara kripto, tentu kita akan bicara Bitcoin. Dan Bitcoin merupakan cryptocurrency yang pertama di dunia. Apa arti cryptocurrency? Cryptocurrency adalah nomor seri uang yang tidak dicetak ke kertas, tapi ditransaksikan secara digital. Dan cryptocurrency pertama adalah Bitcoin, diperkenalkan 2009, hanya ada 21 juta unit yang tersedia. Dan sejarahnya tahun 2010 ada orang bayar 2 loyang pizza pakai 10.000 Bitcoin. Dan dulu harganya 500 ribuan rupiah, sekarang nilainya lebih dari 5 triliun. Dan cryptocurrency disebut juga sebagai emas digital, karena itu cryptocurrency tidak perlu jaminan emas, karena cryptocurrency sudah merupakan emas digital. Di tahun 2016, harga cryptocurrency, atau khususnya Bitcoin, sudah melewati harga emas. Dan tahun 2017, jika Anda punya 1 ons emas, lalu Anda jual emasnya, Anda belikan 1 Bitcoin, lalu Anda simpan Bitcoinnya selama 4 tahun, maka di bulan Oktober 2021, harga 1 Bitcoin mencapai $67.277, sementara harga 1000 gram emas atau 1 kilogram emas itu $57.286. Artinya, 1 Bitcoin lebih mahal $10.000 dibanding 1 gram emas. Dan jika Anda berinvestasi $1.000 5 tahun lalu, Anda belikan emas, maka Anda untungnya 30%. Kalau $1.000 5 tahun lalu Anda belikan saham Tesla, sekarang untungnya 1.800%. Kalau Anda belikan Bitcoin, untungnya 14.800%. Kalau Anda belikan
Ethereum untungnya 216.000%. Dan kalau Bapak Ibu berinvestasi $1.000 di bulan Januari 2021, Anda belikan ADA atau Cardano, maka dana Anda akan berkembang jadi $14.166 atau lebih dari 14 kali lipat. Kalau Anda belikan Ethereum klasik dari 1.000, modal 1.000 akan tumbuh jadi $10.449. Kalau diberikan Ethereum modal $1.000 jadi $4.186. Kalau beli Tron modal 1.000 naik jadi $4.000. Dibelikan Polkadot modal naik dari 1.000 naik jadi $3.000. Dibelikan Algorand naik dari 1.000 jadi $2.939. Kalau dibelikan XLM akan naik dari $1.000 jadi $2.750 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya dibuat dari apa cryptocurrency ini? Bitcoin 1.0 diproduksi menggunakan blockchain 1.0. Bitcoin 2.0. Ethereum dibuat menggunakan blockchain 2.0. Nah, meskipun nilai Bitcoin dan Ethereum naik tinggi, tapi teknologi blockchain itu kecepatannya lambat, skalabilitasnya rendah, artinya semakin banyak yang pakai, kecepatan makin turun, dan berbiaya tinggi serta rawan hacker. Dan solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Dan blockchain 5.0 ini telah hadir saat ini tengah-tengah kita dan inilah kelebihannya. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Bapak, itulah keunggulan blockchain 5.0 yang memiliki keunggulan di bidang kecepatan yang tinggi, keamanan yang handal, dan skalabilitas yang besar, artinya penggunanya semakin banyak, kecepatan tetap tinggi. Dan kalau dibandingkan setiap generasi blockchain dibuatkan nilainya, maka yang paling rendah nilainya adalah blockchain 1.0, yaitu blockchainnya Bitcoin, karena kecepatannya hanya 10 transaksi per detik dan tidak memiliki smart contract. Dan blockchain ini diperbaiki oleh Ethereum menjadi blockchain generasi 2. Kecepatan Ethereum adalah 20 transaksi per detik dan memiliki smart contract yang pertama. Dengan adanya smart contract, maka banyak aplikasi terdesentralisasi, aplikasi berbasis blockchain yang dibuat menggunakan Ethereum. Lalu blockchain dikembangkan lagi menjadi blockchain generasi 3 oleh berbagai perusahaan, contohnya adalah EOS, IBM Blockchain, kemudian ada Binance Smart Chain, ada Polkadot, ada Polygon, ya, dan ada Cosmos. Kemudian ditingkatkan lagi untuk menjadi blockchain generasi 4 sehingga kecepatannya lebih tinggi lagi. Contohnya ada Sili dan Solana. Dan kemudian blockchain generasi 5 ini adalah yang tercepat di dunia, yaitu Relictum Pro.
Dan ini adalah perbandingan nilai setiap cryptocurrency untuk hasil produk setiap blockchain. Blockchain 1.0, kriptonya adalah Bitcoin, Anda berpotensi untung 74.000% lebih jika Anda belinya 9 tahun lalu. Sayangnya 9 tahun sudah berlalu. Kemudian untuk blockchain 2.0, kriptonya adalah Ethereum. Anda berpotensi untung lebih dari 987.000% kalau Anda belinya 7 tahun lalu. Sayangnya 7 tahun sudah berlalu. Blockchain 3.0, cryptocurrency-nya adalah BNB. Anda berpotensi untung 567.000% kalau belinya 5 tahun lalu. Sayangnya 5 tahun sudah berlalu. Blockchain 4.0, cryptocurrency-nya adalah Solana. Anda berpotensi untung 38.000% jika belinya 3 tahun lalu. Sayangnya 3 tahun sudah berlalu. Dan saat ini, kesempatan baik bagi Anda dengan Blockchain 5.0 Relictum Pro. Cryptocurrency-nya adalah Genesis Token, disingkat GTR. Dan teknologi blockchain 5.0 ini 100.000 kali lebih cepat dari blockchain Bitcoin, 50.000 kali lebih cepat dari blockchain Ethereum, namun harganya masih 1/1.000.000 dari harga Bitcoin. Atau seperti harga Bitcoin 13 tahun lalu. Dan inilah peluang yang sangat baik. Dan sudah banyak masalah yang dipecahkan oleh blockchain 5.0 ini. Contohnya, blockchain generasi sebelumnya itu sangat boros energi sehingga biaya transaksinya mahal. Ini diperbaiki sehingga blockchain 5.0 transaksinya hemat energi dan jadi biaya transaksi menjadi sangat murah atau bahkan nol. Kemudian blockchain yang generasi lama itu punya masalah kecepatan lambat dan skalabilitas yang rendah, artinya semakin banyak yang pakai tambah lambat lagi. Tapi kalau di blockchain 5.0 ini blockchain-nya sangat cepat, lebih dari 1 juta transaksi per detik, dan skalabilitasnya besar, artinya semakin banyak yang pakai, kecepatannya tetap tinggi. Dan pemecahan berbagai masalah blockchain generasi sebelumnya oleh blockchain generasi 5 ini disebabkan karena blockchain 5.0 ini dibuat tidak memodifikasi blockchain Bitcoin atau Ethereum, tapi diproduksi dari awal oleh Relictum, menggunakan teknologi baru yang namanya Hypernet dan konsensusnya Proof of Shard. Dan ini adalah tim manajemen Relictum yang selalu tampil di depan publik, selalu tampil pada berbagai konferensi dan expo blockchain di berbagai negara. Teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro bisa dibuat untuk membuat berbagai cryptocurrency di masa depan dan juga bisa dipakai untuk aplikasi-aplikasi bisnis berbagai perusahaan. Dan keuntungan perusahaan yang menggunakan blockchain 5.0 yang adalah yang pertama, transaksinya paling cepat di dunia, yaitu lebih dari 1 juta transaksi per detik. Yang kedua, skalabilitasnya tinggi, sehingga perusahaan pengguna blockchain 5.0 bisa mengembangkan konsumen sebanyak-banyaknya atau pelanggan sebanyak-banyaknya, dan kecepatan transaksinya tidak akan turun. Dan kemudian untuk keamanannya sangat tinggi, serta kemudahan diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga. Dan blockchain 5.0 Relictum Pro ini sudah diliput berbagai media. Contohnya adalah Yahoo Finance yang meliput Relictum ini sebagai the best blockchain startup atau juaranya startup blockchain pada acara DIDES di Spanyol, dan juga diberitakan oleh AP atau Associated Press, ini adalah kantor berita yang terpercaya. Dan media 4Clock, ini adalah media khusus blockchain, meliput bahwa Relictum terbukti secara matematika membuktikan transaksinya lebih dari 1 juta transaksi per detik. Kemudian media Bitcoin Insider juga meliput ekosistem Relictum secara lengkap dan membuat kesimpulan bahwa tidak ada platform blockchain lain yang memiliki transaksi instan dan gratis selain Relictum. Dan apa keuntungan sebagai pionir atau early adopter? Kita belajar dari pionir Bitcoin. Ini adalah Jared Kena. Dia beli 5.000 Bitcoin di harga $0,2, modalnya hanya $1.000. Dan dia sekarang nilai 5.000 Bitcoin itu lebih dari 2,5 triliun. Dan Jared Kena tidak sendirian, tapi juga ada Cameron dan Tyler Winklevoss, Tony Gallippi, Roger Ver, dan juga Charlie Schrein. Dan mereka ini memiliki aset digital ratusan miliar atau sampai triliunan. Dan kalau dari para pengusaha, maka ini adalah miliarder Bitcoin termuda di dunia. Namanya Eric Friedman. Dia mendapat uang saku dari neneknya ketika usia 12 tahun. Dia dapat uang saku senilai $1.000 dan dibelikan 403 Bitcoin. Dan dia simpan terus dalam jangka panjang sehingga sekarang di usianya yang 25 tahun, ia memiliki aset digital senilai
lebih dari 360 miliar rupiah. Bagaimana bisnis model Relictum ini sehingga bisa memberikan keuntungan buat kita? Karena blockchain itu tidak kelihatan karena ada di server, maka saya akan berikan ilustrasi berupa visualisasi jalan tol. Jadi kalau Bapak Ibu, bayangkan Anda pemilik saham jalan tol ini, dan jalan tol ini dilalui jutaan mobil setiap hari, dan setiap mobil bayar uang tol. Tentu keuntungan Anda itu akan sangat besar. Nah, blockchain 5.0 adalah ibarat jalan tolnya miliaran data, informasi, aplikasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi, termasuk NFT. Maka, jika Anda memiliki GTN atau Genesis Token, yaitu native token atau token asli dari blockchain 5.0, ya, cryptocurrency asli dari blockchain 5.0, maka bayangkan keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Dan Bapak Ibu, untuk Relictum ini membuat teknologi blockchain 5.0 itu asli dari tim Relictum. Karena itu nilai hak ciptanya sangat tinggi, ya, dan hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta dari teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro ini dinilai dengan 10 miliar GTN. Dan 50% atau 5 miliar unit bisa dimiliki investor. Dan keuntungan para pemilik GTN, selain tentunya mendapatkan capital gain, karena sekarang beli di harga yang masih rendah seperti harga Bitcoin 13 tahun lalu, dan akan naik tinggi dari tahun ke tahun. Dan yang kedua, sebelum Anda menjual cryptocurrency GTN, Anda masih bisa mendapatkan keuntungan dari royalti. Dan royalti ini diperoleh dari revenue sharing. Jadi dari penjualan jasa smart contract, penjualan network maintenance atau pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, serta digital safe deposit, Anda akan mendapatkan royalti yang dibagikan kepada para pemilik GTN. Apa manfaat memiliki Genesis Token atau GTN? Yang pertama, hemat modal untuk membangun aset digital cryptocurrency. Kalau Anda membangun aset digital Bitcoin, maka untuk satu Bitcoin Anda sudah harus keluar modal lebih dari 500 juta rupiah. Tapi kalau Anda beli GTN, harganya masih 1/10 juta Bitcoin, sehingga dengan dana Anda yang ada, Anda akan mendapatkan unit GTN yang lebih banyak. Yang kedua, untuk penghasilan pasif, Anda akan mendapatkan royalti 2 bulan sekali setiap tanggal 1 dan 15. Yang ketiga adalah tambahan dana pensiun. Semakin banyak Anda punya GTN, semakin besar dana pensiun Anda. Yang keempat untuk hedging atau lindung nilai, yaitu melindungi nilai dari menurunnya nilai uang, deposito maupun uang asuransi Anda. Yang kelima adalah proteksi kerugian. Yang keenam untuk ganti rugi, dan ketujuh untuk hedging properti, artinya mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk beli properti. Di era Web 1.0 dan Web 2.0, perusahaan-perusahaan IT yang terkenal antara lain Microsoft, Oracle, dan IBM. Dan mereka mengembangkan aplikasi blockchain juga, tapi generasinya maksimum hanya sampai blockchain generasi 3. Dan di era Web 3.0, yang blockchain yang paling tercepat di dunia adalah blockchainnya Relictum Pro. Jadi pertanyaannya, berapa banyak unit GTN yang ingin Anda miliki? Totalnya, Relictum menyediakan 10 miliar GTN, 50% dapat dibeli investor atau sebanyak 5 miliar GTN, dan 20% dari 5 miliar ini adalah 1 miliar GTN. Ini adalah target kita supaya rakyat Indonesia memiliki bersama-sama, ya, rame-rame memiliki 1 miliar unit GTN atau 20% dari 5 miliar GTN yang dimiliki investor dunia, atau 10% dari stok atau cadangan GTN di dunia. Dan kalau Anda mau 10%, artinya 500 juta GTN, 1%-nya 50 juta GTN, 0,1% 5 juta GTN, dan 0,02% 1 juta GTN. Dan ini adalah bukti nyata, ya. Jadi kalau Anda beli GTN, unitnya tidak disimpan di server perusahaan, tapi akan dikirimkan ke brankas digital Anda, namanya Relictum Node. Ini adalah crypto wallet yang membuat GTN itu tersimpan di perangkat milik Anda sendiri, baik HP maupun laptop ataupun server. Dan di sebelah kanan ini adalah bukti bahwa dalam waktu pada tanggal 15 November, maka GTN unit saya ini sudah untung 55,61% dalam waktu 30 hari. Dan tanggal 22 Januari, GTN sudah berkembang 256,96% dalam 97 hari. Dan ini adalah gambaran algoritma kenaikan nilai GTN. Jadi selama private sale, setiap 10 juta unit terjual, harganya naik 1,2%. Dan saat ini sudah terjual lebih dari 1,8 miliar unit, sehingga tinggal tersisa 3,1 miliar unit saja. Dan kalau dibagi 10
juta untuk naik harga 1,2%, maka 3,1 miliar dibagi 10 juta adalah 310 titik kenaikan harga. Dan tentunya ini peluang Anda karena blockchain 5.0 ini kecepatannya 100.000 kali lebih cepat dari blockchainnya Bitcoin, 50.000 kali lebih cepat dari blockchain Ethereum, dan harganya masih sangat rendah, 1/1 Bitcoin atau seperti harga Bitcoin 13 tahun lalu. Dan di selama tahun 2021, GTN telah naik 5,23 kali atau 523%. Bapak Ibu ingat pesan Presiden bahwa dalam dunia digital, maka negara yang menang bukan negara yang lebih kuat atau yang lebih kaya, tapi yang lebih cepat. Dan yang lebih cepat ini bukan hanya pemerintahnya, tapi juga rakyatnya. Karena itu, Bapak Ibu, belajarlah yang cepat, analisis yang cepat, dan bertindaklah yang cepat. Sehingga kita bisa memiliki GTN lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan negara lainnya. Dan Bapak Ibu, presentasi yang kami sajikan ini, materi-materi yang kami sajikan dalam presentasi ini adalah pemaparan teknologi. Dan ini bukan penawaran investasi, melainkan edutainment untuk pemaparan teknologi DeFi dan juga perbandingan antara teknologi blockchain berbagai generasi serta perbandingan antara ekosistem DeFi yang ada di dunia. Silakan gunakan analisis Anda sendiri dan Bapak Ibu bertanggung jawab atas keputusan yang apapun yang Anda ambil sendiri. Di Jelas Academy, komunitas kaya bersama, kita bersatu, kita nomor satu, kita bersama kita juara dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.